Shalom, selamat siang. Perkenalkan, saya Yosua Alfayar, NIM 2402058. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum dari gerak higrokopis dan nasti pada tumbuhan yang diampu oleh Cik Salmiati, MPD PhD, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang: gerak higrokopis merupakan gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kadar air pada sel-sel mati. Umumnya terjadi pada struktur reproduktif seperti spongarium, anthera, atau buah yang telah matang. Mekanisme ini tidak melibatkan aktivitas metabolisme sel hidup, melainkan berdasarkan sifat fisik higrokopis dan dinding sel yang mati. Penelitian terkini menunjukkan bahwa gerak higrokopis memiliki peran krusial dalam diapersal spora dan biji pada berbagai spesies tumbuhan. Gerak nasti merupakan gerak bagian tumbuhan yang melibatkan sel-sel hidup dan dipengaruhi oleh stimulus eksternal. Namun arah geraknya tidak ditentukan oleh arah datangnya stimulus. Tipe-tipe gerak nasti meliputi fotonasti, termonasti, tigmonasti, dan niktonasti. Mekanisme seluruh gerak nasti melibatkan perubahan turgor sel yang sangat cepat pada struktur khusus seperti pulvinus yang dimediasi oleh pergerakan ion kalium dan klorida serta molekul air melintasi membran plasma. Tujuan praktikum: yang pertama, mengamati contoh gerak higrokopis pada organ tumbuhan kering. Yang kedua, mengamati contoh gerak nasti pada organ tumbuhan hidup. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan mekanisme gerak higrokopis dan nasti pada tumbuhan. Alat dan bahan: bahannya yaitu putri malu yang masih hidup, petai Cina, bunga pukul 9, kacang polong, dan kacang tanah. Sedangkan alatnya itu dari wadah mangkok persegi dan gelas cup. Adapun cara kerjanya seperti video pada berikut ini. Berikut adalah hasil tabel pengamatan. Pembahasan: gerak higrokopis yang terjadi pada kacang tanah dan petai Cina merupakan gerak pasif, di mana perubahan posisi bagian tubuh tumbuhan tidak melibatkan aktivitas fisiologis sel hidup, melainkan disebabkan oleh perubahan kadar air pada jaringan mati seperti dinding sel buah atau polong. Pada kacang tanah, pergerakan pembukaan polong saat kering disebabkan oleh perbedaan tegangan air antara lapisan luar dan dalam dinding polong, sehingga polong terbelah untuk melepaskan biji. Hal serupa terjadi pada petai Cina, di mana polong akan menggulung dan membuka ketika kadar air menurun akibat proses pengeringan yang merupakan adaptasi alami untuk penyebaran biji. Sementara itu, gerak nasti yang diamati pada putri malu dan bunga pukul 9 bersifat gerak aktif, yang melibatkan respon sel hidup terhadap rangsangan tertentu. Pada putri malu, ketika disentuh daun bersegera menutup akibat terjadi perubahan tekanan tukur pada sel-sel motorik di pangkal anak daun. Air berpindah dari sel motorik bagian bawah ke bagian atas, menyebabkan daun mengetup ke dalam. Respon ini merupakan mekanisme pertahanan diri terhadap gangguan mekanis dari hewan atau sentuhan luar.
Dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa gerak higrokopis pada kacang tanah dan petai Cina merupakan gerak pasif akibat perubahan kadar air pada jaringan mati yang menyebabkan polong membuka untuk penyebaran biji. Sedangkan gerak nasti pada putri malu dan bunga pukul 9 merupakan gerak aktif akibat perubahan tekanan turgor pada sel hidup sebagai respon terhadap pasangan sentuhan dan cahaya. Kedua jenis gerak ini menunjukkan bentuk adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya untuk mempertahankan kelangsungan hidup.